Dan tadi gue juga udah mention ya di awal ke teman-teman semua yang nonton malam hari ini, topiknya kita akan membahas mengenai sektor unggulan gitu ya di tengah rilis laporan keuangan begitu. Tapi tentunya pasti seperti biasa ya, lu juga udah tahu, tadi mungkin ada teman-teman yang akan menanyakan pertanyaan mereka masing-masing gitu ya, mungkin dari Ya, saham atau tidak hanya sektor unggulan, mungkin mereka akan langsung menanyakan sektor-sektor yang mungkin mereka sedang ingin mengetahui lebih dalam juga begitu ya. Oke, jadi tadi gue udah sempat mention ya, jadi IHSG hari ini kita menguat tipis ya bro ya. ya, Walaupun in secara umum gitu ya, in general dibandingkan dengan bulan lalu kita itu sudah menguat sebenarnya gitu ya, 14 sampai 15% begitu kan. Nah, kalau tanggapan lo gimana nih bro melihat market kita hari ini? ya. Kalau ISG sendiri kan bisa dibilang apa ya, kayak menguatnya lumayan ya, ya bro Hmm, ya. Kayak ibaratnya ya. bisa dibilang kayak semacam V-shape recovery lah kemarin Hmm, dari yang sejak bulan Oktober, terus November, Desember, Januari sampai yang puncaknya kayaknya ya. di Trump kemarin ya, Hmm, ya kan? Yang ibaratnya kayak tarif dan sebagainya sampai kita halt, kita kayak halt 3 kali ya bisa dibilang dari yang zaman bulan apa itu terus halt. hmm, Akhirnya kita recovery dan naik-naik terus. Nah cuma memang dari 6.700 sampai 6.800 itu sampai terakhir ini kemarin 6.900-an tuh kalau gue pribadi udah agak mengkhawatirkan gitu kan. Jadi ya memang udah agak ngurangin porsi gitu kan. Nah, cuma kalau sentimennya sih jujur eh, salah satunya adalah ya tarifnya ditahan aja itu salah hmm, satu ya kan. Kayak yang kemarin tuh. Ini kita bicara yang outlook global. ya. Nah, tapi kalau yang nasional nasional sendiri sih belum ada sentimen Hmm, positif. Ada kemungkinan kayak misalnya oh kemarin tuh oh kok GDP-nya kayak gitu tapi kok nggak bereaksi ya marketnya malah justru naik. Nah, kemungkinan besar mungkin price in ya hmm, kan. Jadi ya memang tidak ada so far sih katalis positifnya belum ada ya. menurut gua. Cuma katalis jadi gini, market itu kan pasti leading ekonomi. Nah, ada Hmm, kemungkinan ini kita baru tahu reasonnya kenapa naik ini. Ada kemungkinan ya nanti kita taunya di kuartal 2 ini kan. hmm, Misalnya kayak misalnya oh laporan keuangan perusahaan-perusahaan banyak yang lebih baik ya kan. Terus oh ada potensi cut rate misalnya hmm, ke depannya. Yang gue lihat sih seperti itu. hmm, Dan kemarin juga Q1 itu juga didorong sama eh, saham-saham yang memang laporan keuangan juga bagus gitu. ya. Jadi itu juga ngedorong dan bagusnya itu bukan kayak oh lebih baik dari kuartal sebelumnya, Hmm, tapi benar-benar ada potensi untuk turnaround di hmm, beberapa saham ini. Ya seperti kayak Unilever ya kan. Jadi ada potensi ya, aku bilang ada potensi. Jadi belum tentu turnaround nih karena kan kita harus melihat kayak misalnya kita nggak bisa judge itu dari satu hmm, kuartal gitu kan. hmm, Nah, kita lihatnya kok oh lebih baik gitu kan. hmm. Nah, jadi ada potensi ke depannya juga akan lebih baik. Makanya kan kemarin disambut meriah banget tuh kalau Unilever kan sampai ARA tuh, Bro. Ya, Baru kali ini kan Unilever ARA gitu kan ya. Maklum lah, wajar karena dia udah keluar dari MSCI yang besar juga kan. Jadi ya wajar lah, maksudnya enteng barangnya. Kayak gitu. Nah, jadi yang gue lihat sih seperti itu ya. Recovery-nya oke, cuma tetap harus waspada. Kita nggak tahu nih ya, kayak misalnya apalagi liburan panjang hmm, ini biasanya menurut gue gini kayak hal yang masih diwaspadai oleh market adalah statementnya Donald Trump gitu kan. Yang mhm. kita nggak tahu kayak misalnya, wah tiba-tiba waktu itu kan weekend, waktu itu juga libur panjang gitu kan. Iya. Oh Weekend iya gitu kan benar. tiba-tiba keluar Libur statement. panjang apa waktu itu ya? Idul Fitri bro, Idul Oh Fitri iya kan iya itu. iya iya iya. Open market langsung jebret jebret jebret, halt gitu kan. Jadi ya itu yang mesti diwaspadai karena kan aturan di bursa juga masih minus 15% kan Ya. untuk apa auto reject bawah. Hmm, Jadi artinya masih itu belum dicabut gitu loh. Jadi masih waspada bersama kita. Kayak gitu. ya. Gitu sih, Bro. Oke. Yang gue lihat Ya view-nya. ya. Gue setuju ya dengan view-nya Bro Alex ya teman-teman ya. Jadi lebih baik begitu ya. Dan tadi harus digarisbawahi
yang Bro Alex mention adalah berpotensi ya teman-teman ya. Jadi kita juga tidak bisa langsung 100% juga ya, maksudnya melihat market as it is gitu ya, karena masih sebenarnya banyak komponen-komponen yang terjadi secara global maupun domestik ini sebenarnya masih wait and see juga gitu ya. Ya tadi seperti yang lu udah mention juga ya bro ya mengenai Donald Trump gitu kan, kita nggak tahu ya tiba-tiba mulutnya ngomong apa itu kan bisa affect market gitu ya secara global maupun sampai ke ISG juga Ya begitu. tarif lah, tarif Oke. bro, tentang Heeh, tarif. heeh. Ya, ya, ya. Oke, wah ini teman-teman aku lihat ada beberapa lagi ya yang join di TikTok kita malam hari ini. Aku mau ingetin buat kalian ya, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung aja tanya pertanyaannya as we go ya, teman-teman ya, supaya jangan Ya, kelupaan. Nanti jangan khawatir, aku aja yang soal komen pertanyaan-pertanyaan kalian nanti kita tanyakan di sesi Q&A ya. Oke. Nah, kalau misalnya itu kan tadi kita ngomongin mostly dari sektor global ya, bro ya. ya, Masih mengacu ke Donald Trump, dia punya kebijakan tarif ya, dan juga suku bunga, begitu ya. Harapan kita untuk ada pemotongan suku bunga dan sebagainya gitu ya, walaupun recently baru menahan suku bunga ya, kalau nggak salah di 4,5. ya. Eh, Kalau Fed menahan suku bunga, ya. betul. Mm, mm, mm. Nah, tapi kalau misalnya dari domestik, kira-kira ada nggak sentimen atau mungkin data atau berita yang perlu kita perhatikan bersama atau menurut lu tidak ada sama sekali yang untuk saat ini? Gimana nih tanggapannya? Kalau dalam waktu dekat, menurut gua untuk Indonesia adalah cut rate. Jadi rate ya, BI rate maksud aku. Ya, Jadi apakah nanti ada potensi untuk cut rate atau enggak gitu, BI rate ya di bulan ini? Karena kan nanti akan ada pengumuman suku bunga yang baru kan. ya. Gitu, ada indikasi kayak misalnya oh ternyata cut rate ya bagus gitu. Hmm, Karena menurut gua sih ada potensi lah gitu. Karena kita lihat beberapa hari atau minggu ke belakang ya, itu kita lihat kayak dolarnya, maksudnya rupiahnya udah cukup kuat gitu, hmm, menguat rupiahnya kan. ya, Dan sebenarnya negara lain juga udah banyak yang cut rate gitu. Terus ya the Fed udah pasti cut rate gitu kan. Cuma kan kita nggak tahu bulan ya, apa. Dan ya. sebenarnya tarif ini kan juga bisa dibilang senjatanya Donald Trump untuk kayak misalnya the Fed itu cepet-cepet cut rate lah Hmm, gitu kan. hmm, Kayak seperti itu gitu. Nah, kalau Indonesia sendiri ya bisa jadi mengawali, bisa jadi ya. hmm, Karena kan kalau kemarin-kemarin kan kita bahas untuk pemotongan suku bunga kan, oh takutnya kayak misalnya nanti kita cut rate duluan, USD IDR-nya setinggi itu gitu loh. hmm. Bakal lebih tinggi lagi dong, bisa tembus 17.000 ke atas. Nah, cuma kan kemarin kita lihat, wah udah lumayan gitu kan, udah lumayan turun. Nah, siapa tahu gitu kan. Karena yang aku lihat sih beberapa saham yang berhubungan dengan rates itu berhubungan dengan BI rate tuh sudah mulai ini bro, kayak mengawali lah, Longgar leading ya, ya, kayak ya. properti, terus beberapa perbankan yang memang eh, kebetulan juga turn around laporan keuangannya ya kan dengan rate yang masih tinggi, tapi dia udah lumayan ada perbaikan lah di laporan keuangannya kuartal satu kemarin. Nah, jadi itu udah mulai kenceng gitu loh dan nggak turun-turun lagi. Nah, itu ada indikasi lah, indikasi. Hmm, Cuma ya disclaimer belum tentu juga. Kayak misalnya oh, ternyata nggak coverage ya udah gitu. ya. Cuma pasti tahun ini udah pasti ada pemotongan suku bunga, cuma kita nggak tahu kapan. Hmm, Gitu. Kalau misalnya bulan ini ya bagus, itu akan bagus gitu. Nah, jadi yang kita antisipasi beberapa di bulan inilah ya khususnya dalam jangka pendek ini adalah hmm, itu pemotongan suku bunga. Terus ada beberapa emiten yang melakukan RUPS, ya ya. kan, baik itu RUPST atau RUPSLB, ya kan, itu yang kita bisa pantau juga. Kalau misalnya teman-teman mau trade dalam waktu apa ya kayak singkat gitu ya, daily trade gitu kan, itu juga bisa dimanfaatkan gitu momentumnya. Gitu sih bro. Ya, ya. Oke, wah ini fact ya yang lo mention ya. Jadi ini ada beberapa hal ya teman-teman ya yang bisa kita perhatikan bersama dari Bro Alex ya tadi untuk pemaparan dan penjelasannya juga. Mungkin buat teman-teman yang ketinggalan penjelasannya jangan khawatir ya. Tadi aku udah bilang di awal bahwa Instagram Live ini kita rekam dari awal
Jadi kalian bisa nonton aja nanti di Instagram Super Sekuritas ya. Atau kalian mungkin kalau mau penasaran sama Bro Alex, mau tanya-tanya langsung juga secara personal, gua arahin ya Bro ya ke Instagram lo ya Bro ya. Boleh, Bisa, jadi boleh bisa follow langsung gua. aja follow Instagramnya ya teman-teman ya, Alex Raharjo. Boleh, Oke, boleh. nah Bro, tadi kan lo Ya, ada sempat mention mengenai pemotongan suku bunga nih ya. Jadi ya. kalau misalnya gue bilang mungkin teman-teman yang nonton malam hari ini kan ada yang baru mulai juga nih investasi lah ya bisa Hmm, dibilang, atau baru mulai trading gitu kan. hmm, Tapi belum bisa mengerti istilahnya mekanisme pasar atau bagaimana ekonomi global atau pemotongan suku bunga atau suku bunga aja in general memiliki dampak terhadap saham nih. Bisa nggak lo bantu jelasin sedikit aja gitu, iya. mungkin Oke. secara secara simpel aja hubungannya suku bunga sama bursa itu atau saham Hmm, pasar modal itu apa hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Jadi tren tren pemotongan dan naikin suku bunga itu terjadi ibaratnya kayak udah lama gitu. Cuma bergejolaknya itu kan mungkin diawali dari COVID waktu itu Hmm. kan. Karena kan kayak itu sangat-sangat berdampak gitu. Nah, ketika ada COVID, ekonomi macet, maka suku bunga diturunin banyak banget gitu sama The Fed Hmm. kan. Sehingga saham-saham kayak misalnya tech, terus koin-koin, ibaratnya high risk asset itu naik semua Hmm. gitu karena suku bunga turun gitu. Jadi suku bunga turun itu untuk supaya uang beredar di masyarakat itu lebih banyak Hmm. sehingga mereka bisa ekonomi bisa Hmm. muter karena pada saat Covid itu ekonomi stuck gitu kan. Ya. Terus biasanya mereka akan mindahin uangnya dari yang aset biasa karena kan kalau suku bunga turun deposito otomatis turun Hmm. ya kan, yield obligasi juga otomatis turun, maka akan pindahin ke high risk asset gitu kan. Jadi mereka tarik uangnya pindahin high risk asset, ya koin lah, terus ke apa namanya saham Hmm. lah, terutama saham tech dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu seperti itu gitu. Tapi Hmm. kan oke, ternyata inflasi dan lain sebagainya harus direm lagi dengan suku bunga naikin Hmm. gitu sampai hari ini gitu kan dan stuck Ya. kayak nggak diturun-turunin lagi nih. Nah, itu biasanya akan dampaknya ya kebalikannya gitu kan. Di mana ekonominya akan going slower. Nah, itu kalau misalnya udah kelihatan indikasi kayak ekonominya slower, biasanya ada potensi untuk di-cut lagi gitu kan bunganya Hmm. kan. Nah, terus kita lihat juga yield-nya juga Hmm. kok ya udah stagnan di sini-sini aja gitu kan. Nah, terus biasanya sahamnya juga akan stagnan juga gitu. Hmm. Nah, maka dengan adanya pemotongan suku bunga itu pengaruhnya ya ke saham, terutama Ya. saham-saham yang sektornya kena hit oleh suku Hmm. bunga. Seperti kayak misalnya properti, ya kan? Kan Ya. properti akan lesu ketika bunganya tinggi gitu kan. Orang Hmm. tidak akan ambil KPR gitu. Terus sektor perbankan otomatis juga akan kena dampak. Hmm. Tapi ya mungkin tidak semua bank yang Hmm. kena dampak kan. Kayak misalnya BBCA, BMRI gitu justru mungkin akan sama-sama bagus gitu. Mau bunga tinggi, mereka juga cost of fund-nya murah. Hmm. Kalau bunga rendah juga bisa juga gitu. Jadi kayak mereka bisa bertahan. Tapi ada beberapa emiten perbankan yang contoh kayak misalnya BTPS gitu kan. Ya. Itu kan kalau misalnya bunga tinggi ya susah tuh NPL-nya bisa tinggi gitu kan. Hmm. Kayak mereka juga jadi susah gitu loh untuk pinjemin uang Ya. dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya nanti suku bunganya bisa turun, nah itu akan menjadi bagus buat mereka gitu kan. Terus bank yang berhubungan dengan properti, contoh kayak BBTN. Mereka kan kalau teman-teman lihat kan indikasinya udah kelihatan gitu. Hmm. Cuma ya bukan berarti indikasi itu kayak indikator itu bisa jadi acuan juga ya. Kayak Ya. ini disclaimer. Jadi yang gua melihat gitu, ini curiganya aja gitu kan. Hmm. Karena BBTN contoh kayak misalnya, oh tiba-tiba naik kemarin kan, di saat semuanya merah, dia naik Hmm. sendiri gitu kan. Nah, jadi ada potensi seperti itu. Karena BBTN itu bank basisnya juga KPR, ya kan? Kalau misalnya bunganya rendah, otomatis akan lebih bergairah ya, gitu Hmm. kan? Untuk orang ambil KPR dan sebagainya, dan NPL-nya juga lebih bagus dan lain sebagainya kayak gitu sih, bro. Nah, jadi suku bunga itu sangat berhubungan dengan yang namanya market atau bursa saham, gitu. Oke, wah ini gue suka banget ya penjelasan lu ya. Gue yakin pasti teman-teman yang nonton malam hari ini ya, mungkin dari kalian yang belum
memahami gitu ya, atau baru belajar dampak atau bisa dibilang juga korelasi antara suku bunga dan high risk aset itu seperti apa tadi udah dijelaskan nih ya sama Bro Alex. Thank you banget Bro ya penjelasannya. Oke, jadi Sama-sama. mungkin buat teman-teman yang baru join juga, mungkin hanya mendengar setengah dari penjelasannya, jangan khawatir ya, kalian bisa nonton nanti rekamannya Ya. ada di Instagram Sukor. Oke, Bro, kita lanjut lagi. Mungkin kita bahas mengenai topik kita malam hari ini ya. Jadi mengenai sektor nih, gitu ya. Jadi kalau misalnya dari kita lihat kondisi market gitu ya, di antara kita lah ya, among investor dan juga trader kan orang sudah kelihatannya sudah mulai berani masuk lagi nih, gitu ya. Kayaknya Ya. sudah mulai it seems like udah mau membaik gitulah ya. Ada potensi gitu kan. Nah, menurut lo gimana nih? Kira-kira pasti kan orang udah mulai ada pemilihan sektornya nih, gitu kan? Kira-kira sektor mana nih yang menguntungkan gitu ya? Salah satunya di tengah rilis laporan keuangan gitu kan? Atau juga mungkin sektor-sektor yang diuntungkan yang biasanya ada di pertengahan tahun atau dengan keadaan ekonomi sekarang. Boleh nggak nih Bro di spill sedikit? Kira-kira ada nggak sektor yang lo lihat menjadi unggulan nih di antar sektor lain? Ya, ya. Nah, kalau memang ada indikasi ya, misalnya, bakal pemotongan suku bunga, otomatis sektor paling menarik adalah sektor properti, menurut gua. Itu satu. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman merasa kayak misalnya, oh saat ini juga, apa ya, ini beberapa sektor yang bisa dicermati kan bro ya, kayak gitu ya. Ya. Contoh kayak misalnya sektor yang berhubungan dengan gold, itu juga menarik. Kenapa? Hmm. Karena kita lihat harga goldnya udah luar biasa naik gitu. Cuma ya harus dicermati karena udah terlanjur naik nih sebelum kita IG live ini ya jangan jangan kayak buru-buru beli gitu Ya, kan. ya. Nah, tunggu koreksi baru kita beli lagi karena itu naik semua Hmm. gitu. Terus yang berhubungan dengan ini kebetulan ada yang bilang metal gimana kan. Nah, yang berhubungan dengan metal itu biasanya ada hubungannya dengan China. Hmm. Nah, China kemarin kan juga ada apa namanya pemotongan suku bunga juga kan. Jadi Ya. ibaratnya itu jadi lancar lagi nih ekonomi. Nah, metalnya Indonesia itu kebanyakan berhubungan sama China. Hmm. Itu juga akan menarik gitu. Nah, jadi salah satunya kayak misalnya Antam gitu. Wah, menarik banget gitu kan. Goldnya kena, metalnya kena gitu. Makanya kan naik terus. Cuma bukan berarti kayak misalnya teman-teman harus entry saat ini ya. Itu baik lagi ya. Ini kan gue memberikan watch list lah. Kayak Entry-nya gitu. Rabu bro, nggak sekarang. Jangan gitu, jangan buru-buru gitu kan. Nah, terus kayak misalnya apa lagi ya? Sektor-sektornya yang lain tuh perbankan juga, ya Mhm. kan? Cuma kalau perbankan mesti milih-milih banknya juga. Kayak Ya. misalnya kita lihat, yang tahan lah, tahan banting. Contoh nih, kayak misalnya kemana ada berita negatif kayak soal tarif. Hmm. Terus gue lihat udah oversold nih. Nah, yang gue masukin pertama itu adalah BBCA dan juga BMRI pada saat itu. Jadi ya hoki lah dapat dividen gratis juga. Cuma kalau dibilang itu yang paling untung ya enggak juga teman-teman. Ada saham-saham yang jauh lebih untung gitu kan. Yang ibarat naik terus sampai sekarang. Contoh kayak Dewa gitu kan. Hmm. Itu karena ya ada tambahan lagi eh, ceritanya lagi gitu kan. Kayak turnaround company, laporan keuangannya bagus tiba-tiba. Ya lain cerita itu. Kayak gitu. Cuma kalau misalnya sektor perbankan menurut saya ya sektor yang buat teman-teman mungkin kayak aman lah ya kan untuk saat ini untuk investment untuk long term juga aman gitu. Hmm. Tapi kalau mau ngambil momentum yang lebih bagus lagi, nah kita lihat jadi nggak hanya sektor, tapi lihat lagi laporan keuangannya si emiten tersebut. Ketika ekonominya kayak gini, ada indikasi dia turnaround atau enggak. Nah Hmm. kalau memang ada potensi untuk cut rate, nah biasanya yang berhubungan dengan properti itu semua, itu udah sektor yang paling diuntungkan lah. Itu pasti. Terus perbankan juga otomatis. Terus kalau retail, nah kalau retail gitu ya, itu harusnya juga kena dampak. Cuma yang harus hati-hati adalah gini, bedanya retail Indonesia tahun ini sama tahun lalu. Retail tuh maksud gua kayak MAP ya kan, Rals, Ya. terus ACS ya kan. Nah, itu bedanya adalah kita lebarannya di kuartal satu teman-teman. Nah, itu yang harus hati-hati gitu loh. Jadi, kita lebaran di kuartal satu itu menjadi acuannya udahan. Jadi jangan kaget nanti kuartal berikutnya laporan keuangannya lebih jelek. Ya Hmm. kan? Biasanya tuh laporan keuangan yang berhubungan dengan lebaran tuh kuartal 2.
Biasanya kayak gitu. Jadi kasarannya ini sahamnya udah naik duluan bisa jadi loh. Gitu. Jadi hati-hati yang itu. Nah, terus kalau sektor lain kayak misalnya batu bara mungkin kurang Mas Ian. Hmm. Jadi gold, properti, gold itu lebih ke arah kayak oh masih ada ketidakpastian. Ya. Tapi kalau cut rate justru gold itu yang akan jatuh duluan Hmm. gitu. Tapi kalau misalnya secara kacamata besar kayak oh masih banyak ketidakpastian, contoh kayak perang. Ini udah perang dagang, ada perang lagi nih India sama Pakistan. Oh Tapi iya, sebenarnya itu betul. India Pakistan menurut pandangan aku ya itu udah agak lama tuh sebenarnya. Dari bulan apa itu udah maksudnya tensi high tension lah. Cuma ini baru diberitain secara masif aja gitu kan. Nah, jadi itu nggak terlalu gimana-gimana gitu. Beda sama kayak waktu itu Rusia itu lebih lebih high tension ya, kayak lebih pengaruhnya itu lebih banyak. Komoditinya naik semua dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya sektor-sektornya ya kalau cut rate otomatis properti, perbankan, terus metals juga menarik karena China, kayak gitu sih, bro, kurang lebih. Oke, ya, thank you ya Bro ya untuk jawabannya. Jadi ada beberapa tadi sektor-sektor yang udah di-mention ya Ya, sama Bro Alex ya. Jadi teman-teman juga tetap disclaimer ya, tapi ini sudah membantu nih pemilihan kalian untuk mencari saham gitu ya di Bursa Efek ya, dari klasifikasi sektor-sektornya ya teman-teman ya. Karena memang ada yang namanya siklus market juga begitu ya. Tentunya pasti akan ada istilahnya perputaran sektor lah, mana yang lebih diuntungkan dan yang mungkin belum naik panggung gitu kan. ya. Nah jadi tadi kan lo ada mention nih bro mengenai laporan keuangan gitu ya. Tadi lo mention coba buat teman-teman untuk dibaca juga laporan keuangannya gitu kan. Contohnya untuk pemilihan saham, istilahnya untuk yang investasi jangka menengah atau panjang lah. Kira-kira ada nggak bro rasio atau satu atau dua aja atau hal yang perlu kita tahu banget atau yang pertama kali kita pelajari di dalam laporan keuangan bro? Gampangnya, sederhananya gini, kalau Ya, sederhananya sih gue cuma lihat EPS-nya aja, udah gitu aja IPS ya. sederhana. Nah, EPS-nya ini year on year, tapi balik lagi ke emitennya ya Hmm, teman-teman ya. hmm, Jadi nggak bisa nih kayak emiten retail itu nggak bisa pakai itu karena hmm, emiten retail kan ada lebaran kan, jadi ada satu season yang itu akan naik gitu kan, itu hmm. nggak bisa. Tapi kalau misalnya perbankan itu paling gampang gitu kan, itu bisa. Terus contoh lain kayak beberapa company yang kayak misalnya oh negatif selama ini tiba-tiba positif, itu Ya. bisa. Eh, kayak contoh kayak Unilever. Nah, kemarin udah kelihatan ada perbaikan, makanya turnaround. Hmm, BTPS ada perbaikan, turnaround. Potensi turnaround ya, sorry, potensi turnaround. ya. Itu biasanya lihat dari EPS-nya aja, year on year sama Q on Q Q. gitu kan. Kalau dia ada growth, itu udah pasti bagus. Hmm, Kayak gitu. Terus, eh, lihat lagi CFO-nya. hmm, Jadi kalau lebih detail lagi ya, jadi cash flow operation-nya kayak gimana. Contoh kayak misalnya Goto gitu kan. hmm, Itu kelihatan kok, wah udah mulai membaik. hmm, Jadi ada potensi tuh, hmm, gitu. Nanti ada, wah ada apa namanya, ada corporate action ya, udah itu tambahan hmm, katalis. Gitu. hmm. Kayak mau Ya. dijual ke Grab dan lain sebagainya itu katalis. Nah, Hmm, cuma kita lihat laporan keuangannya membaik, itu biasanya, tapi masalahnya bro, keuangan membaik itu kadang udah tercermin sama harga sahamnya, kadang ada kayak hmm. gitu. Jadi ada yang price in. Ya, ya, Nah, jadi kita harus pinter-pinter kayak nebak, oh ini bisa makin membaik atau enggak, atau udah lama buruk. ya. Biasanya akan diapresiasi pasar lebih lama. Hmm, Itulah Unilever sama BTPS gitu kan. hmm, Unilever lah yang favorit misalnya. Itu udah kelihatan banget loh, dari 900 ya kan, naik sekarang 1.800 kan, naik 2 kali lipat loh. Cuma dalam waktu nggak sampai setahun. Dan P gitu loh. Nah, jadi kan ada apresiasi pasar. Cuma pertanyaannya apresiasinya sampai ke berapa gitu kan? Sampai 2.000 doang, mentok. Ya udah bisa aja sideways habis itu ya, terjadi. Kayak gitu. ya, ya, ya. EPS-nya nanti lihat ini. Jadi EPS itu akan berhubungan dengan price Mhm, earning ratio kan. Nah, ya. ketika EPS-nya naik, otomatis PER-nya turun. Nah, ketika PER turun itu kan jadi murah gitu loh PER-nya. Hmm, Berarti kan ada salah harga di saham itu. Maka price-nya akan naik.
sehingga pernya akan kembali naik lagi jadi per normal gitu. Ya, ya, Itu sih bro, yang simpel ya kayak gitu aja. ya, ya. Kalau gua Oke, thank you ya, Bro, untuk penjelasan ini buat teman-teman mungkin yang baru belajar juga ya, pengen tahu nih mulai belajar membaca laporan keuangan dari mana atau mungkin bagian mana dulu yang didalami gitu ya. Mungkin buat lu sederhana bro gitu ya. Ya mungkin buat orang mungkin ada yang ini IPS apa gitu kan. Ada yang tahu bro. tapi indikator IPS kan banyak yang Iya, munculin kan. iya, iya, Kayak ada beberapa kayak ibaratnya kalian bisa cari lah, nggak perlu sampai ngoprek laporan keuangannya gitu loh. iya, iya, Ada iya. beberapa aplikasi lah yang atau aplikasi atau ini yang lu bisa buka kelihatan gitu loh. Oh IPS-nya Q1Q. Biasanya gua cuma gitu dong bro. Iya, Kayak iya, wow iya. terlalu nih. Oke terus sahamnya diapresiasi. Iya. Kalau kita bicara teknikal sedikit, wah volumenya naik. Udah. Iya. HK deh gitu kan gitu. Kejar gitu loh. Kejar wah gitu kan. Oke, oke. Ini ada Daniel nih. Halo Dan. Oke, ya jadi teman-teman mungkin ini ya banyak banget tadi yang udah di-mention, diberikan ya atau dipaparkan oleh sama Bro Alex ya dari ekonomi global, ekonomi domestik, bahkan dari sektor yang menarik apa ya teman-teman ya menurut Bro Alex ya dan tadi juga sudah dibantu bagaimana mungkin buat teman-teman yang baru belajar gitu ya mau menilik fundamental cara baca laporan keuangan mulai dari mana udah dikasih tadi ya. Udah dikasih tadi apa tips-tipsnya ya mulai dari mana gitu. Oke, jadi waktu kita tinggal 20 menit lagi ya teman-teman ya. Kita coba ambil pertanyaan teman-teman nih. Ada yang ngambil ya bro ya tadi ya pertanyaan kita coba ambilin ya. Boleh. Pertanyaan teman-teman yang nonton malam hari ini. Oke, ini ada pertanyaan tadi dari nih dari Lingga nih. Gua pin aja ya komennya ya. Menarik nih, soalnya lagi rame juga beritanya nih. Mengenai in general aja kalau lo mau mention mengenai sektor kesehatan nih gimana? Soalnya kalau nggak salah hari ini sektor kesehatan menguat gitu ya. Gue Dan jujur ada berita udah tentang lama Bill sih nggak Gates lihat. juga tuh bro, yang lagi rame kan di berita Ya. katanya yang vaksin-vaksin di Indonesia gitu jadi tempat uji coba gitu kan ya nggak tahu lah ya. Nah ini gimana nih tanggapannya Bro Alex mengenai pertanyaan dari dampak sektor kesehatan ya. Tapi sebelum lu jawab Bro, Hmm. buat teman-teman semua yang nonton malam hari ini aku mau ingetin sekali lagi ya. Kalau kalian mungkin ada ketinggalan tadi nontonnya baru nonton di pertengahan jangan khawatir. Instagram ini kita rekam, Instagram live ini kita rekam jadi kalian bisa nonton dari awal ya dan juga jangan lupa follow Instagramnya Bro Alex ya teman-teman bisa cek nih Ya. di pojok kiri atas ya kalian bisa langsung aja klik profilnya tapi mungkin kalau yang ngerti nanti setelah ini langsung aja follow Alex Raharjo ya teman-teman ya jadi Bro Alex ini sering banget kolaborasi ya dan juga sering bersama juga dengan support-supporters pasti kedepannya kita akan selalu ketemu juga sama Bro Alex. Oke, gimana nih Bro Ya. untuk pertanyaan Lingga nih kira-kira tanggapan mengenai sektor kesehatan nih? Oke, untuk sektor kesehatan ya. Jadi Ya, agak mix menurut gua ya. Tapi kalau kita bicara rumah sakit, itu mayoritas bagus yang gede-gede ya. ya, Kayak Mika, Hale, itu Hale ya kan, itu bagus sih kalau gue lihat laporan keuangannya. Dan memang rumah sakit itu, ya kalau kita lihat langsung lah, itu kayaknya nggak pernah libur gitu kan rumah sakit itu. Kayak makin nambah terus gitu loh. Nah, jadi itu memang ya bisa dibilang ya mereka berkembang terus gitu. Nah, tapi yang satu yang menarik adalah yang gue lihat tuh KLBF gitu kemarin. ya. Lihat laporan keuangannya tuh luar biasa bagus sih KLBF itu. Nah, Hmm. karena kalau lihat lebih dalam lagi, ternyata mereka udah nggak pakai mata uang USD. Mereka udah ngurangin, mereka pakai yuan, ya kan? Jadi itu jadi apa ya? Dampak mereka terhadap USD itu jadi lebih kecil. Hmm. Karena ada beberapa emiten Indonesia itu banyak yang utangnya USD dan lain sebagainya. Jadi kalau USD jelek, maksud aku USD IDR-nya jelek, jadi emitennya juga kegerus gitu loh keuangannya dia. Nah, jadi ada beberapa emiten udah ngakalin, kayak misalnya, oh karena impor dari China, ya kan barang-barangnya, jadi mereka pakai mata uang yuan misalnya, jadi Hmm. langsung nggak ada masalah gitu kan. Yuan IDR kan nggak terlalu bergejolak gitu kan, Hmm. seperti USD IDR gitu. Nah, jadi yang gue lihat tuh bagus gitu KLBF. Hmm. Tapi kalau dibilang satu sektor bagus semua nggak juga, kayak Sido gitu kan, nggak Hmm. terlalu oke kemarin laporan keuangannya ya.
gitu. Year on year turun, Q&Q juga turun gitu kan. Jadi bisa jadi karena mungkin base-nya juga udah tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, tapi atau performa perusahaannya. Nah, itu harus dilihat lebih detail sih. Kayak misalnya apa penyebab dia turun, ya kan? Apa penyebab dia naik? Kenapa kok revenue-nya turun dan sebagainya? Itu kita mesti lihat. Hmm. Kayak gitu. Tapi so far untuk rumah sakit yang gue lihat itu karena inflasi gede-gedean, eh, itu luar biasa sih revenue mereka gitu loh. Mhm. Karena kan kalau rumah sakit tuh menjadi salah satu hal yang apa ya kayak pokok kan. Kayak sakit otomatis ya ke rumah sakit gitu loh. Mau harganya mau setinggi apa kita ya nggak ada Iya, opsi gitu kan. Kayak iya. nggak ada bukan produk yang kita ada substitusinya kan Hmm. gitu. Dan rata-rata rumah sakit di Indonesia kayaknya kalau kita bicara pricing kan nasional mirip ya bro ya. Iya, Yang gue lihat ya kayak naik iya. satu naik semua gitu loh. Hmm. Nggak ada kayak kayak kalau kayak lain cerita kayak hotel gitu kan. Gue nginep di sana deh atau maskapai deh. Iya. Cari maskapai yang ini deh lebih murah gitu kan. Tapi rumah sakit kan enggak. Yang gue Hmm. lihat sih sama loh. Iya. Mayoritas sama. Iya. Setiap daerah mungkin beda ya kan. Iya. Tapi kalau dari satu daerah itu sama deh. Gitu. Mungkin ada yang sangat mahal cuma satu. Hmm. Tapi mayoritas itu sama semua harga-harganya. Ya jadi kayak nggak ada pilihan lain gitu buat kita gitu. Kalau sakit ya harus gitu kan. Hmm. Makanya kan kalau kita bisa lihat dampaknya kalau rumah sakit itu bagus, biasanya perusahaan insurance yang kurang. Hmm. Kayak labanya turun gitu kan. Karena kan kayak premi sama pengeluaran dia, cost-nya dia untuk klaim jadi nggak imbang gitu kan. Nah, jadi itu kita bisa lihat dari situ kan. Nah, gue bisa lihat dari situ gitu. Nah, berarti rumah sakit oke, doing good lah. Iya. Nah, terus health yang paling utama KLBF itu sih yang gue Iya. lihat. Yang paling bagus ya Hmm. dari semuanya. Iya. Gitu. Oke. Iya, gue setuju ya, Bro. Maksudnya apalagi semenjak pandemi COVID kemarin menurut gue ya. Kan itu kan sektor kesehatan apalagi hospital tuh langsung gitu Ya, ya kenceng semua kan? naik. Ya, Kenceng loh, naiknya kenceng. nggak Hmm. hanya dari sisi ini ya emiten, tapi dari kesadaran masyarakat akan kehidupan yang bersih dan sehat itu langsung naik. Gue sempat lihat ada datanya Hmm. gitu kan. Jadi gimana banyak masyarakat setelah pandemi itu terjadi kayak lebih istilahnya lebih mawas lah ya atau lebih mengerti gitu ya tentang Ya, pentingnya kesehatan. Jadi menurut gue memang sektor kesehatan ini tidak ada ujungnya, apalagi tadi lu bilang juga tentang salah satu kebutuhan pokok juga gitu kan, mau kemana lagi kalau ya, sakit lah istilahnya gitu ya. ya, Oke, oke, ya. oke. Tapi sorry ini belum menjawab kayaknya. Tapi Ya. apakah ada hubungan sama hibahnya gitu kan? Hmm. Menurut gue sih nggak terlalu berdampak lah. Hibah ya hibah aja udah. Hmm. Gitu. Ya. Menurut gue ya itu Ya. nggak terlalu berdampak lah hibahnya Ya. itu. Dan juga mungkin kita perlu tahu juga pembagian hibahnya ini seperti apa dalam waktu durasi berapa lama dan sebagainya. Ini kan bisa dibilang hanya spekulasi aja ya bro ya. Maksudnya kan Ya, kita belum ya, tahu ya ya. realita di lapangannya akan seperti apa nanti begitu. Betul, betul. Ya. Setuju. Gue jujur nggak terlalu ngikutin juga, tapi Mhm. itu dampaknya nggak terlalu signifikan lah Mhm, mhm. untuk hibah ini gitu. Jadi Ya. kalau untuk bicara nasional itu lebih ke arah yang saat ini ya, Mhm. yang investor tuh was-was adalah program pemerintah saat ini tuh apakah punya dampak yang bagus gitu terhadap Mhm. APBN negara kita dan sebagainya itu satu. Terus yang masalah Danantara juga kan, Ah, itu kayak wait and see di situ tuh yang gue lihat. Terus masalah lagi yang apa ya kayak maksudnya kalau itu semua going well atau bagus ya itu akan bagus gitu. Tapi kan mhm. karena itu suatu hal yang baru semua orang jadi Ya. was-was. Terus pengetatan anggaran negara juga kan, Mhm. pengetatan anggaran pemerintah maksud gua. Ya kan kayak misalnya oh harus kayak gini, rapat nggak boleh di hotel dan sebagainya itu kan akan apa ya berpotensi untuk ekonomi jadi slow gitu, slower gitu kan. Nah, Ya. itu yang jadi yang diantisipasi sama investor. Sehingga itu yang menyebabkan ya dampaknya ke marketnya kita juga Mhm. gitu. Belanja pemerintahnya dikurangin dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, itu butuh waktu. Kalau misalnya ada Ya. pembuktian bahwa itu lebih baik, oke, ISG kita kan akan lebih bagus pasti. Mhm. Ya. Gitu. Oke. Sip, kita lanjut lagi ya. Ini Ya, ada pertanyaan. Nah, ini nih menarik, Bro. Tanggapan lo nih, sektor komoditas masih menarik atau tidak?
Atau kalau mau lebih Oke, spesifik, sektor sawit gimana nih tanggapannya? oke. Kalau komoditas yang gue lihat yang menarik nggak semuanya. Ya. Jadi kalau batu bara itu masih kurang ya kan. Mhm. Cuma balik lagi, kalau misalnya teman-teman percaya ada namanya cycle, ya mungkin ini time to buy. Tapi ya gua sih nggak terlalu lah. Karena batu Ya. bara lebih menarik kalau sampai 50 itu baru beli deh. Gitu, baru beli gede-gedean gitu loh. Tapi kalau kayak, oh ya gue beli untuk trading doang, ya itu lain cerita gitu kan. Ya. Tapi kalau yang beli gede-gedean sih, kalau tunggu sampai kayak kemarin lagi gitu loh. Kan 50 itu siklusnya 2015 ya Ya. kan. Terus pas COVID 2020. Nah sekarang 2025 belum lah. Hmm. Ya kan masih di atas 100 itu masih oke gitu loh. Jadi cuma ini udah agak slowing ya kan. Jadi kayak slower lah. Jadi kayak misalnya ke bawah 100 kadang. Nah itu kurang dilirik gitu. Makanya kan price actionnya belum. Hmm. Nah cuma yang menjadi yang dilirik adalah lebih ke arah kebijakan pemerintah kalau saham coal ya. Tapi yang dampaknya itu nggak ke semua kan, which is royalty kan. Itu ngefeknya ke kayak saham bumi, Indi, sama aduh kok gue lupa ya. Ada satu lagi deh. Kemarin kan makanya waktu diumumin itu cuma tiga itu doang tuh naik kenceng Hmm. kayak gitu. ADI kali ya waktu itu ya. Gue lupa deh. Ada tiga pokoknya itu. Nah, jadi itu yang efek gitu. Kalau oil sendiri sejak yang Trump itu turun ya. Ya. Tapi ini kayaknya ada indikasi untuk rebound. Jadi ya nanti bisa dilihat teman-teman. Terus kalau ya yang paling menarik, yang paling hype saat ini adalah gold tadi. Gold Balik ya. lagi, Ya. komoditi ya gold. Karena ketidakpastian, ya kan, uncertain ekonomi dan lain sebagainya. Cuma harus hati-hati. Kalau nanti udah deket yang namanya cut rate, otomatis gold itu akan koreksi pasti. Hmm. Kayak gitu. Terus kita bicara lagi itu ya sawit ya. Sawit tuh gue lihat kayaknya turun deh ya. Ya nggak sih? Coba sawit itu Pound. contoh kayak Elstit. Harganya kayaknya turun deh Hmm. kemarin. Sempat koreksi. Ya, nih TAPG juga turun. Iya. Ya, stabil-stabil aja tapi cenderung turun sih kalau gue lihat ya, kalau nggak Mhm. salah. Gue nggak terlalu perhatiin sih Iya. sawit jujur. Cuma kalau sawitnya turun, yang bagus tuh biasanya yang FMCG biasanya. Hmm. Kayak Unilever, kayak gitu. Ya. Ya. Kalau lu Itu ngeliat, sih bro. kalau lu ngeliat Unilever sekarang gimana bro dengan harganya udah di berapa ya? Ke hari ini ya? 1000 berapa ya? 1800-an. Gue Kalau sih, itu gimana bro? sebenarnya sih kemarin kalau di grup gue udah suruh jual Hmm. untuk Unilever ya. Ketika 1800. Karena target inilah technical analysis Hmm. gitu. Nah, cuma kalau nanti memang akan ada koreksi dan bisa potensi naik lagi itu mungkin ke 2000 bro, nextnya gitu. Hmm. Mungkin ke 2000. Nah, Ya. koreksinya itu kalau memang dia bagus sih dia nggak akan koreksi jauh-jauh lah, kayak 1700 gitu udah menarik sih. Hmm. Gitu. Tapi ya udah spreadnya nggak terlalu banyak lah ya. Tapi ya bisa ke 2000 bisa lah harusnya. Ya. TPS Oke. ini juga kalau memang turn around itu bisa ke 1400, 1500 juga bisa. Disclaimer ya teman-teman ya, ini gue jadi tebak-tebakan harganya nanti langsung di-HK besok. Tapi potensi Jadi tadi ya, potensi, ya. potensi. Karena gue udah ngeliatin dua ini memang. Hmm. Unilever tuh sebenarnya udah mau gue ambil banyak tuh 900 sebenarnya. Cuma gue nunggu nawar 800 bro, gak dikasih. Karena menarik gitu Ya, ya. loh, kan nggak mungkin itu selamanya menariknya tuh. Jadi gini, salah satunya yang teman-teman bisa lihat dari satu perusahaan tuh akan turn around atau enggak itu adalah mereka restructure. Itu udah kelihatan. Hmm. Unilever restructure ya kan. Kemarin Udah apa lagi ya? ganti-ganti nih. Ada Hah? lagi yang restructure tuh kemarin. Apa ya? Udah aku lupa deh. Pokoknya cukup banyak sih. Iya, Kayak iya. contoh kayak Dewa itu ganti logo lah, Oh, Dewa udah pindah ganti. Iya, iya. pindah apa alamat kantor dan lain sebagainya. Itu kan berarti ada satu corporate action yang ya mereka memoles diri ya untuk jadi lebih baik gitu loh. Ya. Berubah untuk jadi lebih baik. Jadi mengganti direksi dan lain sebagainya ya kan. Itu kan itu menjadi salah satu indikator kayak buat teman-teman, wah ini ada potensi nih.
Ya, gitu. oke. Itu sih salah satunya. Oke, sip. Thank you banget bro untuk penjelasannya ya. Tadi buat teman-teman yang bertanya juga, thank you untuk partisipasi kalian. Nih buat teman-teman lainnya kalau misalnya ada pertanyaan yang mau tanyakan, masih bisa ya. Mungkin kita ambil 2 lagi pertanyaan ya. Mungkin dari aku nih bro, dari gua nih mau nanya ke lu ya. Sebelum kalau misalnya ada teman-teman yang nonton malam hari ini mau bertanya. Tanggapan lu bro mengenai ISG hari Rabu gimana? Kita mesti lihat weekend sih, gitu. Jujur, setelah yang kondisi yang kemarin tuh yang Idul Fitri itu, yang Lebaran itu ya, kayaknya setiap minggu ini kalau weekend tuh kayak bawaannya deg-degan terus. Nggak Apalagi bisa libur liburan ya? panjang gitu kan. Wah ini tweetnya Trump nih mau ngapain gitu loh. Karena sangat impactful sih dia. Iya. Karena berhubungan langsung kan. Karena perang dagang dan lain sebagainya gitu loh. Jadi ada impact langsung gitu. Hmm. Jadi ya, tapi sebenarnya ya sih udah tinggi, udah cukup tinggi Ya. ya teman-teman. Jadi bisa dibilang udah cukup waspada. Hmm. Kalau memang akan ada naik lagi ya bisa jadi. Karena balik lagi tadi kan salah satu yang bisa menyebabkan naik menurut gua adalah nanti kalau BI akan cut rate gitu Hmm. loh. Itu bisa jadi katalis positif lagi. Tapi setelah itu udah. Jadi kalau misalnya Mei masih naik ya kemungkinan besar Juni udah pasti koreksi. Gitu. Hmm. Oke, oke, Biasanya kan oke. sell on Mei ya, Iya. sell on Mei, go away gitu kan karena negatif. Tapi kita lihat ya so far seminggu ini belum ada apa-apa ya. Belum. Mei-nya belum belum yang gimana-gimana gitu loh So koreksinya. far so good. So far so good, turbulen ringan. Tapi kalau Oke. misalnya nanti ada kata positif, Ya. ya itu tadi kemungkinan besar karena BI rate itulah Hmm. dalam waktu dekat ini ya. Ya. Kalau gue lihat Ada pertanyaan gitu. bro dari East Boundary, WiFi gimana nih bro? Nah, kalau WiFi itu salah satu emiten yang aku lihat juga Mhm. cukup menarik juga. Tapi menariknya kenapa? Karena dia ada corporate action to ratio, ya kan? Terus secara bisnis kedepannya ini akan jadi menarik sih si WiFi ini ya. Kalau gue lihat, karena bisnisnya internet dan internetnya murah, dan yang gue pelajari juga kurang lebih, ibaratnya kayak ini sangat menguntungkan gitu loh bisnisnya. Nah, jadi ya teman-teman kalau misalnya mau entry juga boleh, ya. Biasanya kalau reissue, itu ada potensi untuk dinaikin dulu kan, biar reissue-nya laku kan bro. Reissue-nya kan di 2000, ya kalau misalnya mau entry deket-deket 2000 oke lah, gitu loh, untuk swing lah, ya kan. Cuma kalau misalnya, wah ini ada potensi bisa ke berapa, nah ini mesti hitung lagi ya. Tapi ya kalau gue lihat secara fundamental juga lumayan membantu lah ini WiFi. Maksud gue kayak costnya harusnya tuh laporan keuangan akan bagus lah. Kalau lihat dari maksudnya potensi perusahaannya gitu loh. Cuma kan karena ini sangat volatile, jadi harus hati-hati aja masuknya, maksud gue gitu loh. Ya. Jadi tetap teman-teman harus mitigasi resiko juga ya. Jangan lupa kalau kalian Ya. trading ya, pasang stop loss-nya ya, teman-teman ya. Oke. Ini ada yang nanya Sultan Zaki bro, PTRO gimana nih? Tadi kita belum sempat juga sih bahas sektor Konglo ya. PTRO gimana nih bro? Oh iya. Tanggapannya menurut lu? Nah, kalau emitennya Pak PP sih yang menarik kemarin TPIA sebenarnya. Hmm. Gitu, TPIA. Karena di kelompok gua rekomen tuh dari 6.000 bahkan TPIA itu. Karena sangat menarik. Hmm. Bulan depan CDIA-nya akan IPO. Udah otomatis biasanya akan menjadi katalis positif buat satu grup. Ya. Terutama holdingnya, which is TPIA, ya kan? Holdingnya CDIA kan TPIA. Nah, tapi kalau misalnya kayak brand, terus itu menarik atau enggak, sebenarnya sih gue untuk trading doang lah brand. Kemarin sempat trading, udah selesai buang. Terus kayak misalnya PTRO, ya kan? PTRO, terus Ratu, Mhm. yang katanya berhubungan juga. Nah, kalau PTRO ini yang gue lihat menariknya dia adalah corporation-nya sih masa depan. Oh. Jadi ada potensi corporation lanjutan yang gue juga
nggak tahu, ini cuma dengar-dengar doang. Ya. Kalau misalnya teman-teman mau beli, sama nih kayak wifi ya sebenarnya. Mhm. Jadi ibaratnya kayak apa ya, kita beli barang ini karena memang dia punya masa depan yang baik. Hmm. Jadi bukan karena valuasinya saat ini, tapi karena future valuation-nya dia gitu. Nah, jadi itu perlu iman juga bro, kalau gitu, jujur aja. Itu perlu iman juga ya dong. Kayak kita nggak tahu nih, kayak kedepannya kayak gimana. Jadi perlu informasi, perlu iman juga. Nah, kalau kayak internet itu tadi gue lihat, oh ini potensi sekali gitu loh. Tapi bisa jadi salah kita, ya kan? Hmm. Nah, kalau PTRU ini potensinya lebih ke corporate action lanjutannya. Kayak Hmm. kemarin tuh nggak salah dia ada injek dana kemana gitu kan. Aku lupa sih perusahaan apa gitu. Berarti kan dia ada potensi untuk ngembangin terus ini usahanya dia. Itu satu. Ya. Terus kedua, cuannya juga buyback terus kan. Ya. Gitu. Jadi semua emitennya Pak PP ini juga lagi dalam proses buyback. Kalau misalnya turun ya mereka akan nahan gitu loh. Jadi resikonya juga bisa dibilang ada penjaganya lah ya, ada yang jagain gitu harganya. Kayak gitu. Ya. Mereka udah komit kan. Nah, jadi itu menjadi katalis positif juga lah. Nah, Oke. cuma kayak misalnya oh ke depannya bisa bagus atau enggak, mungkin nggak dalam waktu dekat, Ya. nggak langsung gitu loh. Karena kan mungkin fokusnya di CDI-nya dulu menurut gua. Ya. Makanya Jadi TPIA-nya disesuaikan dulu lah ya. ya TPI-nya Ya. dulu tuh, TPIA-nya dulu tuh udah. Karena target Oke. gua udah 9.000 sih udah selesai kemarin. Udah gua Oh. suruh jual semua. Ini mungkin teman-teman jadi penasaran nih ya, gimana cara join grup ya. Dari tadi lu mention grup-grup nih. Mungkin ada teman-teman nih yang mau join grup lu, mungkin bisa langsung follow aja Instagram lu sama tanya langsung kali ya di DM ya, Bro ya. Ya, karena itu grup sebenarnya kerjasama sama Sukor, jadi otomatis ya harus menyewakan Sukor udah gitu aja. Oke, oke. Ya, pas Tidak banget ya berbayar Bro ya, teman-teman. pas banget kita udah 9.30 ya, nggak kerasa banget nih kalau ngobrol sama lo tuh emang bisa panjang ya dan seru. Teman-teman semuanya thank you banget yang udah berpartisipasi ya. Jangan lupa nanti kalau ada yang ketinggalan kalian bisa nonton dari awal ya di Instagram feednya Sukor Sekuritas. Kayak tadi Bro Alex banyak banget kasih insight daging ya yang tentunya bisa kalian dapat ya, pelajari untuk kalian bawa minggu depan ya, di hari Rabu ya. Kita jadi lagi long weekend dulu sekarang. Bro, itu aja dari gue mungkin malam hari ini. Thank you banget ya bro ya waktunya. Sampai ketemu lagi ya bro Alex ya. Ya, see you bro. Thank Yuk, see you. you. See you.